Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang paragraf dengan anggota kelompok Wildan Wahyudi, Muhammad Tegar Sabilillah, Rizky Firmansyah, dan Noven. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dan penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Next. Paragraf menurut para ahli. Menurut Widya Martaya tahun 1995, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Menurut Parera tahun 1991, paragraf merupakan satu model karangan yang paling kecil susunannya dalam sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Menurut Ramlan tahun 2010, paragraf merupakan bagian dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Kalimat tersebut tersusun rapi dan mengungkapkan kesatuan informasi berdasarkan acuan ide pokok atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. Paragraf memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Unsur yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama di sini berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau pada akhir paragraf. Unsur yang ketiga adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung di sini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Next. Selanjutnya ada struktur paragraf. Paragraf memiliki beberapa struktur. Struktur yang pertama adalah paragraf yang terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Struktur yang kedua adalah paragraf yang terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Struktur yang ketiga adalah paragraf yang terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Struktur yang keempat adalah paragraf yang terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat penembang. Struktur yang kelima adalah paragraf yang terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Struktur yang terakhir adalah paragraf yang terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Next. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Ada 3 syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah bahwa paragraf tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Syarat kedua yang harus dipenuhi sebuah paragraf adalah bahwa paragraf atau alinea tersebut harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik. Yang ketiga, kejelasan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Next. Kemudian manfaat paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, untuk memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. Yang keempat, untuk memudahkan pengembangan topik sebuah karangan ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil. Dan terakhir, untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari banyak
variabel. Next. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak dari pikiran utamanya, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Sedangkan berdasarkan jenis ceritanya, paragraf dapat dibagi menjadi paragraf narasi, paragraf eksposisi, dan paragraf argumentasi. Next. Berdasarkan jenis ceritanya, paragraf dibagi menjadi paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Sedangkan berdasarkan tujuannya, paragraf dibagi menjadi paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Next. Berdasarkan isi, paragraf dibagi menjadi paragraf deskripsi, paragraf proses, dan paragraf efektif. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran yang di atas adalah paragraf atau alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat atau paragraf, atau alinea merupakan kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekedar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.